Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 11 MIPA 1 sampai kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 1 Lembah Gumanti. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, walaupun pembelajaran kita dilakukan secara daring di rumah masing-masing, nah kita harus tetap semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan kita. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan Ibu Nilma Lasari, guru muda SMA Negeri 1 Lembah Gumanti yang sedang menjalankan praktek lapangan kependidikan dan didampingi oleh guru mata pelajaran biologi SMA Negeri 1 Lembah Gumanti, yaitu Bapak Nofriardi SPD. Bagi Ananda, nantinya setelah selesai menonton video pembelajaran ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di link yang telah Ibu bagikan di Classroom. Isi sesuai dengan pertemuan kita pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu tentang jaringan hewan. Nah, kita juga sudah melaksanakan ulangan harian tentang materi tersebut. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke KD baru yaitu KD 3.5. Di mana KD 3.5 yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan mengaitkan dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme gerak serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem gerak manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan stimulasi. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, nah bisa bergerak, bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, Anda semua pernah berpikir tidak? Apa organ untuk kita bisa bergerak? Dengan apa kita bisa bergerak? Apa yang menggerakkan kita? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang sistem gerak. Ananda semua, kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, haruslah bersyukur karena kita masih bisa melakukan aktivitas kita sesuai dengan kebutuhan kita, masih bisa berjalan, masih bisa untuk melakukan pekerjaan dengan semestinya. Nah, banyak orang di luar sana Ananda yang sakit, yang tidak bisa bergerak, yang lumpuh, yang stroke, yang tidak bisa bekerja. Nah, selagi nikmat dan rahmat yang Allah titipkan kepada kita itu masih bisa kita pergunakan, maka kita harus menjaga nikmat itu dengan sebaik-baik mungkin. Kita harus hati-hati dalam bekerja, dalam segala hal yang akan kita lakukan. Indikator untuk pencapaian pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3 indikator. Yang pertama yaitu mengidentifikasi organ penyusun sistem gerak pada manusia. Nah, yang kedua itu menjelaskan fungsi rangka pada tubuh manusia, serta yang ketiga yaitu mengidentifikasi tulang penyusun rangka aksial pada manusia. Jadi setelah pembelajaran pada pertemuan kali ini selesai, diharapkan kepada Ananda untuk bisa memahami yaitu organ penyusun dari sistem gerak pada manusia dan bisa menjelaskan fungsi organ gerak pada manusia, dan terakhir itu bisa menjelaskan tulang penyusun rangka aksial pada manusia. Bagi Ananda yang telah selesai menonton video pembelajaran yang telah Ibu jelaskan, kemudian Ananda mencatat di buku catatan hasil dari kesimpulan video tersebut dan Ananda foto lalu dikirim ke Classroom. Kemudian LKPD yang telah Ibu upload ke Classroom, silahkan Ananda isi. Ibu beri waktu selama 3 hari untuk mengerjakan LKPD tersebut. Sebagai referensi lain, Ibu juga mengupload beberapa poin-poin bahan ajar untuk menambah pemahaman mengenai materi ini. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini yaitu sistem gerak, di mana sistem gerak pada manusia itu ada 2. Yang pertama itu ada tulang dan ada otot.
di mana tulang merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Bicara tentang dua dari alat gerak pada manusia, nah kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tulang, di mana fungsi dari tulang yaitu yang pertama sebagai pembentuk tubuh. Nah, kalau tidak ada tulang, jadi tubuh kita tidak beraturan dong kan? Nah, yang kedua itu sebagai penyokong tubuh. Nah, kalau tidak ada tulang berarti kita tidak bisa berdiri tegak seperti ibu saat ini. Yang ketiga itu sebagai alat gerak pasif. Sebagai alat gerak pasif maksudnya di sini itu tulang hanya sebagai gerakan saja. Yang menjadi penggeraknya itu adalah otot yang merupakan alat gerak aktif tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagai pelindung organ dalam. Sebagai pelindung organ dalam contohnya sebagai pelindung paru-paru, lambung, ya pokoknya organ yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya yaitu tempat pembentukan eritrosit. Tempat pembentukan eritrosit ini adalah tempat pembentukan sel darah merah. Jadi sel darah merah dibentuk oleh si tulang. Nah, yang kedua kita masuk ke bentuk-bentuk dari tulang manusia, yaitu tulang kita. Nah, bentuk tulang manusia itu ada 4 bentuk, yaitu yang pertama ada tulang pipa, yang kedua ada tulang pipi, ada tulang pendek, dan ada tulang yang tidak beraturan. Dimana tulang pipi ini merupakan tulang rusuk, tulang belikat. Nah, tulang belikat ini di mana ya? Nanti akan kita bahas di nama-nama tulang ya. Selanjutnya ada tulang dada dan ada lagi yang lain. Nah, yang kedua itu ada tulang pipa. Tulang pipa ini adalah tulang yang panjang, yaitu tulang di lengan kita, di pengumpil, di hasta, di tulang kering kita di kaki, di paha, dan tulang di jari tangan dan juga di jari kaki. Selanjutnya yang ketiga itu ada tulang pendek. Tulang pendek itu adalah tulang di pergelangan tangan kita dan di pergelangan kaki. Nah, yang keempat itu tulang tidak beraturan. Nah, tulang yang tidak beraturan itu adalah tulang dari wajah kita. Nah, tulang wajah itu disebut dengan tulang yang tidak beraturan, dan ruas-ruas tulang belakang itu juga disebut dengan tulang tidak beraturan. Terakhir dari bentuk tulang yaitu ada tulang sesamoid. Di mana tulang sesamoid ini adalah tulang penghubung. Contoh tulang penghubung yaitu tulang tempurung yang terletak di lutut kita. Selanjutnya kita masuk ke nama-nama tulang. Nah, bicara soal tulang, nah tulang itu merupakan kumpulan dari tulang, itu disebut dengan rangka. Nah, rangka itu terdiri dari 2, yaitu ada rangka aksial sebagai pelindung organ dalam dan apendikular itu sebagai alat gerak. Nah, kira-kira tulang manusia ada berapa ya banyaknya? Nah, tulang manusia itu memiliki kurang lebih 106 tulang. Itu sudah termasuk dari rangka aksial dan apendikular. Selanjutnya kita masuk ke rangka aksial, di mana rangka aksial ini terdiri dari 5 tulang, yaitu tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang hyoid. Tulang tengkorak itu terdiri dari 3 tulang, yaitu ada tulang kepala, tulang wajah, dan tulang telinga. Nah, di tulang kepala terdapat tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, dan tulang papis. Nah, untuk bahasa Latin dari tulang dahi itu frontal, dari tulang ubun-ubun itu parietal, tulang kepala belakang itu occipital, tulang pelipis itu temporal, tulang baji itu sphenoid, dan tulang papis itu ethmoid. Nah, jadi untuk tulang dahi itu mempunyai 1 buah tulang ubun-ubun 2, tulang kepala belakang itu ada 1, tulang pelipis ada 2, tulang baji atau sphenoid ada 2, tulang papis ada atau ethmoid ada 2 tulang. Nah, selanjutnya kita masuk ke tulang wajah, di mana tulang wajah terdiri dari tulang air mata atau bahasa Latinnya yaitu lacrimalis. Yang ketiga itu ada tulang hidung. Tulang hidung bahasa Latinnya itu ada nasal.
pipi, tulang pipi bahasa Latinnya zygomaticus. Ada tulang rahang bawah itu maksila, sedangkan tulang rahang atas itu mandibula. Bahasa Latinnya mandibula. Selanjutnya ada sencha nasal inferior. Sencha nasal inferior ini merupakan tulang rawan hidung, tulang yang bisa digerak-gerakkan. Jadi hidung yang bisa digerak-gerakkan itu karena ada tulang rawan, yaitu kansa nasal inferior atau tulang rawan hidung. Nah, selanjutnya ada tulang langit-langit, itu di dalam mulut kita di atas itu namanya tulang langit-langit. Nah, ada tulang femur. Tulang femur itu di sini. Nah, jadi tulang air mata itu terdiri dari 2 buah tulang nasal 2, zygomaticus 2, maksila 1, mandibula 2, kansal nasal inferior itu 1, tulang langit-langit 1, dan femur itu 1. Nah, terakhir ada tulang telinga. Nah, di tulang telinga itu ada 3 pembagian. Yang pertama itu ada martil, itu di bahasa Latinnya meulus, itu ada 2 buah tulang. Itu ada landasan atau disebut dengan implus, itu ada 2 buah tulang. Nah, yang ketiga ada tulang samurdi. Tulang samurdi atau disebut bahasa Latinnya stapes, itu juga 2 buah tulang. Yaitu ada tulang dada. Nah, tulang dada bahasa Latinnya yaitu sternum. Nah, tulang dada dibagi menjadi 3, yaitu ada tulang dada atas, tulang dada tengah, tulang dada bawah atau biasa disebut dengan taju pedang. Nah, masing-masing dari tulang dada itu tulang dada atas itu bahasa Latinnya manubrium, tulang dada tengah corpus, tulang dada taju atau pedang processus xiphoideus. Nah, bentuk gambar kasar dari si tulang dada seperti ini. Nah, di atas yang pertama itu merupakan tulang dada atas, yang kedua tulang dada tengah, yang di bawah itu tulang dada bawah atau disebut dengan taju pedang karena yang bagian bawah itu meruncing ke bawah gitu. Nah, jumlah dari masing-masing tulang dada. Nah, tulang dada si manubrium itu ada 1 tulang, si corpus 1, processus xiphoideus 1 juga. Nah, yang ketiga itu kita masuk ke tulang rusuk. Tulang rusuk bahasa Latinnya itu costa. Nah, di tulang rusuk ada 3 bagian, yaitu ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, dan ada tulang rusuk melayang. Nah, di tulang rusuk sejati itu dia tuh melekat antara tulang belakang dan tulang dada. Nah, bahasa Latin dari tulang rusuk sejati itu ada costa vera, berjumlah sebanyak 7 pasang tulang. Yang kedua ada tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu dia tuh hanya melekat di tulang belakang, tidak melekat di tulang dada. Dia tuh nama Latinnya costa spuria, memiliki 3 pasang tulang. Yang ketiga itu ada tulang rusuk melayang. Nah, di tulang rusuk melayang ini dia tidak melekat di tulang belakang dan juga tidak melekat di tulang dada. Nah, fungsi dari tulang rusuk melayang ini dia sebagai fungsi organ dalam, yaitu sebagai fungsi dari si ginjal. Nah, dia tuh memiliki 2 pasang tulang. Keempat yaitu ada tulang belakang. Tulang belakang bahasa Latinnya yaitu vertebrae. Nah, di mana tulang belakang ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang telangkah, dan tulang ekor. Nah, di si tulang leher itu bahasa Latinnya cervix, yaitu memiliki 7 ruas tulang. Sedangkan di tulang punggung atau bahasa Latinnya disebut dengan dorsalis, dia memiliki 12 ruas tulang. Sedangkan yang ketiga itu tulang pinggang atau disebut dengan lumbar, itu memiliki 5 ruas tulang. Nah, yang keempat ada tulang kelangkang atau bahasa Latinnya disebut dengan sacrum. Dia memiliki 5 ruas tulang pada saat masih bayi. Nah, pada saat dewasa, tulang si kelangkangnya itu menyatu menjadi 1 ruas tulang. Begitu pula dengan si
tulang ekor atau disebut dengan coccygia. Nah, si coccygia ini memiliki 4 ruas tulang pada saat bayi. Nah, pada saat dewasa menyatu menjadi 1 ruas tulang saja. Terakhir ada tulang hyoid. Nah, di tulang hyoid ini adalah pembentuk si wajah kita. Bagaimana bentuk wajah kita itu tergantung si hyoid. Apakah wajah kita oval, bulat, runcing, itu tergantung si tulang hyoid. Nah, tulang hyoid ini merupakan tempat untuk melekatnya lidah kita. Itulah pembahasan kita untuk pertemuan kali ini mengenai tulang. Nah, di sistem gerak itu ada 2 ya. Ada tulang, ada otot. Tulang sebagai gerak pasif sedangkan otot sebagai gerak aktif. Nah, si tulang juga memiliki beberapa fungsi yang telah Ibu jelaskan tadi, dan juga ada rangka tulang. Kumpulan dari tulang itu disebut dengan rangka. Nah, rangka ada 2, ada rangka aksial dan ada rangka apendikular. Nah, kita membahas tadi rangka aksial. Rangka aksial itu ada tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang hyoid. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas yaitu rangka apendikular beserta persendian dan otot. Semoga video ini bermanfaat untuk kita bersama. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, semangat dalam belajar, jangan lupa kerjakan tugas. Ibu akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Nilma Lasari yang telah menyampaikan presentasinya. Di akhirnya akan disampaikan evaluasi, yaitu soal yang berhubungan. Yang pertama, menurut pendapat Anda, apa kelebihan sistem rangka manusia dibanding sistem rangka hewan lainnya? Karena manusia itu mempunyai rangka dan hewan lain juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, secara agama Siti Hawa itu berasal dari tulang rusuk Nabi Adam. Apakah tulang rusuk laki-laki berkurang 1 dibanding perempuan saat ini? Saat ini ya. Kemudian tulang apakah yang berpengaruh terhadap face wajahmu, hasilnya tampilan wajahmu apa? Kemudian tulang apakah yang sangat penting? Pertanyaan selanjutnya yang kelima, kata orang lidah tak bertulang, benarkah itu? Coba Anda jelaskan jawabannya ya. Semoga kehadiran video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih kepada komitmen Anda yang tetap setia dengan PBM kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.